Shalom, selamat malam. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita boleh bersekutu dalam ibadah 7 tahun dan perjamuan khusus akhir tahun Sabtu 31 Desember 2022 di tempat ini. Semoga kasih Allah terus menaungi kita untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Pelayan firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Pinias Kijini bersama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun berada selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming saat ini, khususnya kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga pelayanan dan pemberitaan firman dalam ibadah tutup tahun dan perjamuan kudus akhir tahun ini memberi kekuatan baru kepada kita dan semakin menumbuhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum memulaikan ibadah, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Pujilah Tuhan yang tetap setia memimpin kita. Bernyanyilah baginya sebab dialah Allah yang perkasa. Tuhan langsung kehidupan kita dalam segala masa.
Dia Tuhan yang setia memenuhi harapanmu. Jadilah pertolongannya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahteranya menyertai saudara-saudara. Sekarang dan selamanya. Kita akan berdoa untuk kasih dan anugerah Tuhan. Kita ucapkan doa umat secara responsorial. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Memberi kasih-Mu sehingga hangatlah jiwa kami. Memberi kesempatan sehingga kami dapat berjuang. Kami muliakan Engkau atas semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hidup manusia berlangsung dalam waktu yang lama. Waktu yang lama akan berlalu dan tak dapat diulangi. Waktu yang baru muncul dan membentang menyiapkan kehidupan baru. Waktu diberi agar manusia dapat mewujudkan tanggung jawabnya. Manusia berjalan dalam siaran pertanggungan jawab untuk mencerminkan peradabannya. Siapa
maut mengikutinya. Muncul mencekam lewat penyakit, kematian, bencana, dan kejahatan. Ia menerjang siapapun dan membuatnya gugur tak berdaya. Tanpa kasih dan keselamatan di langit, manusia akan gugur dalam kemalaman. Siara manusia dijadikan Tuhan sebagai siara agung menuju keselamatan purna dalam putranya Yesus Kristus yang percaya kepada berikat dalam janji keselamatannya. Meskipun dunia penuh dengan kefalaan, Allah tetap berpengasihan. Jalan selamat dibukanya supaya manusia terbebas dari kutuk neraka. Melalui putranya yang menggapai dan merangkul manusia yang tenggelam dalam kancah dosa, yang membimbing anak-anaknya meniti jalan kebenaran menuju kesukaan surgawi. Ia menata jiwa damai demi terciptanya persekutuan kasih di antara manusia dan dirinya. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman di malam atau ibadah tutup tahun saat ini, persembahan bagian dari Autireli atau Putih dipersembahkan.
Terima kasih. Pujiannya Tuhan segala yang dimuliakan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di ibadah malam kita ini. Kita persiapkan bacaan Alkitab dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 8. Bacaan Alkitab kita persiapkan dari Mazmur pasal ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Engkaulah yang menuntun kami sepanjang tahun 2022 ini. Dan bila mana kami ada pada hari ini sebagai hari yang terakhir di tahun 2022, kami yakin dan kami percaya semuanya karena Tuhan. Itulah sebabnya Bapak, sebelum kami sampai pada nanti tengah malam di detik-detik perpisahan tahun, kami beribadah bersama-sama. Kami akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Tuhan, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman sebagai cahaya kasih dari Tuhan, kuatkanlah iman kami dengan Roh yang kudus, supaya kami dapat merenungkan kebesaran Tuhan dan terutama menghayatinya melalui pemberitaan firman Tuhan. Berfirmanlah, kami yang hadir di gereja maupun yang mengikuti ibadah ini dari tempat masing-masing merindukan akan sabda di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdiri dengan bacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 23 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Dengan judul Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurangi kepalaku dengan minyak, dialah penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sabda Tuhan, semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Berbahagialah mereka yang hidup menuruti firman Tuhan. Haleluya.
gereja ini, dan yang juga mengikuti dari rumah secara online atau live streaming, kami mengucapkan Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Hari ini tanggal 31 Desember 2022 akan menjadi hari penting bagi kita sebelum kita menerima tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Hingga beberapa jam lagi kita akan melewati tahun ini dan kemudian memasuki tahun baru, tahun 2023. Jadi sungguh momentum seperti ini akan menjadi penting untuk kita renungkan sebelum kita menerima tahun yang baru. Tapi sebelum saya merenungkan apa yang harus kita hayati sebagai manusia milik Tuhan, saya ingin menyapa dulu beberapa saudara yang boleh hadir bersama dengan kita. Tadi saya sempat perkenalan secara singkat. Ada Julius Julianus ya, dan istri dengan anak terkasih Alea. Jadi Alea, jadi biarkan saja dia bermain, dan saya tidak terganggu. Beda dengan cerita lain, kalau ada suara anak itu sangat terganggu sehingga anak takut masuk gereja karena ditegur begitu ya. Jadi selamat datang Papa Alea dan Mama Alea bersama anak terkasih Alea. Kalau di daerah kita anak begini dibilang maduli ya, tidak apa. Tadi kita menyapa ramah begitu ya, ada ceria. Ada juga saya tadi siapa ya? Saya catat namanya tadi yang baru datang, ada Theo ya, sama Heikel ya. Ada Theo sama Heikel, ada Ibu Diana Simbol ya, ada Yanel juga ya, Yanel ya, ada Ibu Yanel, ada tapi yang lain sudah pernah datang ya. Oh, kalau tidak salah ini yang lalu yang datang ya, si anaknya Ibu Pendeta Elinti apa ya, ya saya kira sama Fetty kalau tidak salah ya. Oke, selamat datang sama ponakannya Ibu Pendeta Lalu ya. Selamat datang buat yang baru datang. Kita beribadah bersyukur bersama-sama. Jadi inilah kita yang beribadah karena sebagian besar sudah pulang kampung sebelum Natal, dan sudah Natal sebagian besar sudah pulang kampung. Jadi saudara-saudara, mari kita mensyukuri kebaikan Tuhan di tahun yang lama, ya, di tahun yang lama. Jadi seorang filsuf terkenal ya, seorang filsuf terkenal yaitu Herakleitos, dia pernah berkata begini, Panta nei taiude, segala sesuatu itu tidak diam, tapi dia bergerak. Tidak ada hal yang tetap, semuanya bergerak. Dan saya kira itulah hidup. Hidup itu berkembang, bergerak, dan kalau kita lalu kemudian pada saat ini mempersiapkan diri untuk menyambut tahun baru, itu tandanya bahwa hidup kita tidak tinggal tetap, tidak statis, melainkan terus bergerak. Ada progres hidup yang kita jalani melalui waktu Tuhan. Kalau waktu Tuhan sudah diambil, sebenarnya bukan waktu yang diambil. Hidup kita sudah diambil, maka berhentilah segala-galanya di dunia ini. Tapi kemudian kita akan menjalani kehidupan secara baru. Oleh karena itu, karena hidup ini bergerak, terjadi perkembangan. Karena ada perkembangan, banyak hal yang berubah. Oleh sebab itu, menurut banyak orang-orang yang tidak bisa mengikuti perkembangan dan perubahan akan ketinggalan. Dia tidak bisa maju. Bahkan gereja kalau dia tidak bisa menyikapi perubahan, dia akan menjadi gereja tua. Yang saya maksud gereja tua di sini bukan tua dari segi umur, melainkan tua dalam arti penampilannya tidak menarik lagi karena dia tidak menyesuaikan diri dengan perubahan. Padahal gereja itu harus menjadi pelopor dari perkembangan dan perubahan. Kenapa? Sebab gereja punya Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang membuat orang berkembang, yang membuat orang yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh. Roh Kudus memungkinkan kita untuk melewati batas-batas yang
tidak bisa dilewati oleh manusia pada umumnya. Roh Kudus yang akan memberikan jalan keluar bagi orang yang mengalami jalan buntu. Roh Kudus yang terus-menerus memberikan kehidupan baru. Dan yang terpenting daripada Roh Kudus adalah Roh Kudus selalu memberikan gairah baru yang penuh sukacita dalam kehidupan ini. Makanya kalau tidak ada Roh Kudus, hidup ini terasa berat sekali. Oleh karena bersyukurlah bahwa kita hidup di dalam Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara, mari melanjutkan kehidupan ini dalam sebuah prinsip yang menurut saya penting sekali kita renungkan, yaitu less promise, high action. Ya, jangan cuma omong. Ya, jangan cuma omong. Ya, kalau cuma omong doang itu nangko ya. No action, talk only. Ya, jadi banyak orang tidak maju-maju karena nangko. No action atau no action hanya bicara. Nah, ada satu prinsip yang juga saya kira penting kita renungkan, less promise, high action. Tidak usah banyak berjanji, tetapi lakukan saja apa yang penting dalam kehidupan ini. Jangan banyak berkomitmen tapi kemudian tidak dilakukan. Yang bahaya itu biasanya di hari-hari penting seperti ini kita banyak berkomitmen tetapi kita tidak melakukannya, dan rasanya itu akan membuat kita mundur dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, ada juga yang mengatakan bahwa hidup ini memang harus diperjuangkan. Ya, harus diperjuangkan. Tapi teori Darwin mengatakan begini: orang yang dapat bertahan hidup, yang mau eksis dan survive dalam hidupnya, dimanapun dia berada, orang itu harus mampu menyumbang, menyesuaikan diri dengan perubahan. Jadi tidak mungkin kita bisa berkembang, apalagi menjadi gereja yang berubah dan kemudian maju, kalau kita tidak punya kesanggupan untuk menyesuaikan diri. Kemarin kita dipaksa dalam fase yang menegangkan kemarin, yaitu pandemi. Itu semua orang dipaksa untuk melek teknologi, untuk bisa mahir teknologi, live streaming dan lain-lain sebagainya. Di Jakarta sebelum pandemi itu, gereja-gereja yang saya kunjungi dalam pelayanan hanya beberapa yang sudah live streaming. Ya, ada beberapa gereja GKI, ada beberapa gereja yang lain, tapi gereja-gereja harus mati rata-rata sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Nah, gereja-gereja lain belum, tapi dia dipaksa karena kondisi tidak bisa ke gereja, harus live streaming. Saudara-saudara, menurut pengamatan orang, hal-hal seperti ini baru akan terjadi nanti 20 tahun yang akan datang. Untuk keseluruhan gereja baru akan maju di 20 tahun yang akan datang. Tapi pandemi memaksa kita untuk segera akrab dengan hal-hal seperti ini. Dan selanjutnya, gereja harus menjadi gereja yang nuansanya nuansa digital. Jadi kita sudah harus mampu untuk memanfaatkan digital seperti ini untuk pelayanan kita. Baik untuk pelayanan orang-orang di rumah yang tidak bisa hadir karena sakit atau karena sibuk, jadi mereka bisa mengikuti dari rumah, dan itu sah. Jadi kalau umpamanya kita tidak dapat ke gereja, misalnya ada pekerjaan atau kondisi lemah, kita bisa mengikuti ibadah seperti yang diikuti oleh teman-teman kita secara online. Dan benar, tidak ada yang mengatakan itu salah. Tapi bagi mereka yang sehat, saya kira marilah kita bersekutu di gereja dalam rangka ibadah dan persekutuan kita. Nah, saudara-saudara, saya ingin memberikan semacam pandangan tentang kehidupan kita. Kita tahu bahwa tahun 2022 ini bukan tahun yang gampang. Ya, kalau kita berbicara ya soal beberapa aspek di dunia, kita masih melihat perang Rusia Ukraina. Jadi Rusia menginvasi Ukraina dan sampai sekarang belum selesai. Kemudian juga ada konflik Palestina Israel. Itu masih menjadi bahan dan pokok doa kita ya, supaya dunia kita damai. Di Indonesia ada kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat yang masih terus dipersilankan kasusnya. Ada tragedi Kanjuruhan, ada bencana alam Cianjur, ada rasa was-was karena 2 tahun lagi kita mau pemilihan umum.
Ada yang mengatakan nanti akan lebih ramai tahun 2024 dibandingkan pilkada 2019 ya. 2017 atau 2017 di DKI yang lalu, ya, memainkan politik identitas. Kemudian ada juga masalah-masalah di Indonesia yang saya kira harus menjadi perhatian gereja. Ada stunting, ya, tenkes, ada stunting, ya. Stunting itu di NTB tinggi sekali, di NTB. Kemudian juga di Subang, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara juga tinggi. Di Kalimantan Barat, di Kalimantan Selatan juga tinggi, dan di Aceh. Jadi kita harus tetap memilih sebagai bagian dari kehidupan bergereja. Karena kita gereja, kita harus selalu berdoa dan memulih kepada soal seperti itu. Pertanyaannya, apakah kita akan lalu menyerah dengan segala tantangan yang ada? Karena itu masih merupakan tantangan di luar kehidupan kita, yang ada di beberapa lokasi di luar daerah kita, kemudian juga di luar kehidupan kita. Belum lagi ditambah dengan tantangan-tantangan dalam kehidupan kita, tantangan dalam rumah tangga, tantangan dalam pekerjaan, tantangan dalam segala-galanya. Apakah kita lalu akan menyerah untuk hidup seperti itu? Saya kira kita yang datang beribadah pada malam hari ini bukanlah orang yang mudah menyerah adanya. Karena itu saudara, saya membaca beberapa bahan yang kemudian membuat kita perlu merenungkan langkah ke depan. Yang pertama, dari Catherine Stoltz, dia ahli terapi mental, dia mengatakan begini, bahwa orang tidak maju, kemudian ada yang menyerah. Itu disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, orang itu pasti, ya, atau seringkali orang itu adalah orang yang terlalu kokoh kepada pandangannya. Saya harus begini, saya harus begini. Biasanya orang seperti itu tidak maju, ya, tidak maju, karena pandangan kita, kecuali Alkitab, ya. Kalau Alkitab ini tidak bisa kita kompromikan. Tapi seringkali orang kaku karena pandangannya. Saya harus begini, menurut saya begini, tidak sesuai dengan keinginannya, dia tidak terima, atau dia menolak, atau dia mundur. Jadi menurut Catherine Stoltz, orang seperti itu sulit untuk maju. Kemudian yang kedua, yang dia katakan adalah orang-orang yang masih menyimpan kebencian. Orang-orang yang masih menyimpan kebencian. Lalu aspek berikut adalah orang yang suka menunda sesuatu. Nanti aja lah, besok aja lah, gak usah dipikirin, gak usah dibahas, nanti aja. Karena tidak mau repot dengan hal-hal yang kemudian diusulkan teman. Banyak orang kemudian seperti ini. Ya udahlah, gak usah kita pikirkan dulu, masih banyak yang lain. Memang kita harus punya prioritas, tetapi seringkali orang yang selalu menunda sesuatu menyebabkan dia tidak maju. Yang berikut kata Catherine Stoltz, punya relasi yang tidak harmonis. Ya, di tahun seperti ini akan menjadi tahun bagi saya, ya, tahun untuk bermaaf-maafan. Kalau orang Muslim di Lebaran, saya kira orang Kristen di Natal dan menjelang tahun baru. Kita harus bermaaf-maafan. Memang kita tidak punya tradisi mudik yang bermaaf-maafan, karena bagi orang Kristen kita harus bermaaf-maafan itu atau saling memaafkan itu setiap waktu. Namun penting untuk kita pikirkan, orang kalau tidak punya relasi yang harmonis itu seringkali membuat dia untuk berkembang, ya, untuk melejit berkembang. Yang lain kata Catherine Stoltz, ada keterikatan pada benda-benda dan harta. Jadi banyak orang kemudian gak maju karena keterikatan pada hartanya. Alkitab kan sudah bilang, di mana hartamu berada, di situ hati. Jadi bukan berarti kita nggak boleh punya harta, boleh, tapi jangan sampai lalu itu tidak membuat kita bebas. Makanya prinsip saya dengan istri saya waktu kita mau menikah dua, saya sering mengulang itu, ya. Yang pertama, pendeta itu pindah-pindah. Dia bilang, ya, kalau memang begitu saya. Yang kedua, bagi saya pendeta tidak boleh kaya. Pendeta itu bisa kaya, tidak kata banyak pendeta kaya. Saya tidak pakai prinsip tidak boleh kaya. Kita terima bagi. Dan pengalaman saya sampai hari itu. Saya
datang, lalu ada yang PA, tolong saya bantu. Nggak ada saya punya duit, saya bilang sama istri saya, kita bantu. Jangan dikasih pinjam, karena banyak orang pinjam tapi tidak dikembalikan. Kita bagi aja, dia minta sekian, kita nggak sanggup. Kita bilang kami cuma bisa begini, ini pakai saja, nggak usah dikembalikan. Jadi bagi saya, pendeta itu tidak boleh kaya. Bagi saya, yang lain silakan, tapi bagi saya tidak. Makanya kalau datang ke rumah jangan membayangkan tempat kami tempat yang mewah, tidak, biasa saja. Ya, kami kaya hati dan cinta, itu saja. Silakan datang, makan apa aja, tinggal bersama-sama. Itulah kekayaan kami. Yang lain bukan hidupnya. Nah, karena saya tidak mau terikat pada harta. Karena dulu ada pendeta terkenal di Jakarta ini, kaya sekali. Jadi seorang teman pergi ke rumahnya untuk membicarakan pelayanan. Jadi dia melihat itu dia punya apartemen yang muluk sekali. Ya, dari atas sampai bawah, lalu di bawahnya itu dia punya kafe yang mewah sekali. Pendeta punya kekayaan luar biasa. Lalu dengan berseloroh, Bapak ini mengatakan begini kepada Bapak Pendeta, maaf ya, sebelum saya pulang saya pengen nanya, apakah Bapak masih bisa melayani dengan bebas ketika memiliki semuanya ini? Nah, dia berargumentasi, oh iya Allah, pendeta itu harus peduli kepada sesamanya. Tapi ya sampai hari ini dia kaya terus, tapi menurut saya dia gak punya kepedulian. Karena keterikatan pada harta itu berbahaya dan menghambat kami untuk melayani. Ya, itulah sebabnya saya lebih memilih gereja yang kemudian menetapkan pendeta itu full time, tidak ada usaha-usaha di luar itu. Yang memang harus kita terima. Kalau mau cari kekayaan, mendingan jadi pebisnis, mendingan jadi pengusaha sekalian. Karena hidup kami diperuntukkan untuk pelayanan. Jadi kadang-kadang keterikatan pada benda-benda itu, harta itu, membuat orang tidak bisa berkembang. Yang berikut menurut Catherine Stoltz, orang yang gak maju itu karena selalu melihat ke belakang. Melihat ke belakang itu boleh, tapi dia melihat ke belakang dan mengorek-ngorek kesalahan-kesalahan orang lain. Suami istri kadang-kadang mengalami persoalan besar karena ngorek-ngorek kesalahan masa lalu. Saudara-saudara, hari ini di sini kita nggak akan mengorek-ngorek kesalahan masa lalu. Kita akan mau menjadi orang bebas tentang masalah supaya kita betul-betul memasuki tahun baru tahun 2023 dengan kemerdekaan dari Tuhan. Karena itu seorang penulis lain mengatakan begini, namanya Scott Neiman, dia pengamat kesehatan mental. Dia berkata begini, hargai dan rayakanlah diri Anda sebagai anugerah dari Tuhan. Hargai dan rayakanlah diri Anda sebagai anugerah dari Tuhan. Kalau orang bisa menghargai dirinya, dia akan memiliki sukacita untuk melakukan hal-hal besar dalam kehidupan ini. Hargailah dan rayakanlah bahwa Anda bisa berhasil dalam hidup ini. Anda mengalami umur panjang, Anda bisa melewati COVID-19. Syukurilah hal-hal seperti itu, karena menurutnya orang yang selalu menghargai dirinya, mensyukuri apa yang ada padanya, lebih bisa membangun kepercayaan dirinya untuk melakukan sesuatu yang besar. Scott Neiman juga mengatakan, syukuri setiap berkat yang datang, sekecil apapun itu, entah melalui makanan, melalui pekerjaan, melalui anak-anak, dan melalui kehidupan berjemaat. Syukurilah. Tempat bahagia itu bukan di mana-mana, tetapi di hati kita. Ya, banyak orang membayangkan nanti saya mau pergi gereja, pengen di sini di mana saja. No saja. Kebahagiaan tidak ada di sana, di sini. Ketika kita mau bersekutu dengan siapa saja dan beribadah bersekutu, seperti kita pada malam hari ini. Yang berikut dia katakan, setiap waktu yang kita jalani memberikan pelajaran-pelajaran penting. Karena itu, ambillah makna dari setiap peristiwa dan bawalah itu untuk memasuki tahun yang baru. Kalau seperti kita, ambillah pelajaran di tahun 2022 dan bawalah maknanya itu sebagai pelajaran penting di tahun 2023. Renungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah ada hal penting
yang kita bawa dari tahun 2022? Kalau kita tidak punya jawaban, maka tahun ini akan menjadi biasa-biasa saja. Dan saya bisa bayangkan tahun 2023 akan menjadi biasa-biasa saja. Renungkan pertanyaannya, apa hal penting yang saya bawa sebagai sesuatu yang bermakna di tahun 2022 untuk saya maknai lagi di tahun 2023? Pertanyaan yang kedua, apakah kita perlu sukacita di tahun 2022? Adakah kita benar-benar bahagia di tahun kemarin, di tahun ini yang sebentar lagi kita akan lewati? Pertanyaan yang ketiga, apakah kita yakin bahwa tahun baru akan menjadi tahun kebahagiaan? Pengamat mengatakan, bahkan termasuk Pak Presiden Jokowi mengatakan, tahun depan ini situasi ekonomi kita dibayangkan sebagai situasi yang gelap. Apakah kita lalu kemudian tidak yakin bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun sukacita? Bapak Ibu, saya tanya, ada sukacita di tahun yang kemarin? Ada amin? Ada sukacita di tahun yang akan datang tahun 2023? Saya kira kita harus mengaminkan bahwa banyak perbuatan Tuhan di tahun yang lalu, dan pasti akan banyak lagi perbuatan Tuhan di tahun yang akan datang. Karena apa? Karena Dia adalah Gembala yang baik. Tema hari ini yang kita angkat dari Mazmur 23, Tuhan menuntun. Gembala yang baik. Kalau kita misalnya buka YouTube, banyak lagu-lagu di kreasi diciptakan berdasarkan Mazmur 23. Ya, diantaranya Tuhan adalah gembala aku, takkan kekurangan aku. Banyak dalam pengalaman pelayanan saya, orang-orang yang jauh, yang terpukul karena peristiwa, lalu dia bisa bertahan karena ayat ini. Bahkan ada ibu yang saya pernah ceritakan pengalamannya, menyanyikan lagu ini sampai dia bisa bertahan dia waktu itu bertahan sampai 13 tahun dalam tekanan yang luar biasa. Dan ayat ini, lagu dari ayat itu juga memuatkan. Dia bilang kepada saya, Pak Pendeta, tidak bangun-pagi ketika saya membayangkan pergumulan dan persoalan saya berat, saya menyanyikan Tuhan adalah gembala aku, takkan kekurangan aku. Itu satu lagu. Ada lagu yang lain lagi di Kidung Jemaat, ya. Gembala bersulinan merdu, membimbing aku pada air tenang. Yang pertama, Mazmur 23 ayat 1 dan 2 mau menegaskan Tuhan adalah gembala yang baik bagi saya dan saudara. Ada amin? Ingat, Dia gembala. Ya, gembala itu mempertaruhkan hidupnya untuk kawanan ternaknya. Dia akan memelihara dan menjamin segala segi dari keberadaan ternaknya. Dia tahu situasi mana yang mengancam, dan Dia akan berada di garda terdepan untuk memberikan perlindungan kepada kawanan domba-dombanya. Dan Allah kita adalah gembala yang baik. Dan itu nyata lagi ketika Yesus datang ke dunia dan berkata, akulah gembala yang baik. Domba-dombaku mengenal suara, dan aku mengenal suara domba-domba. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau hidupmu menjadi berat, tertekan dan merasa jauh dari Tuhan, bukan Tuhan tidak mendengar, engkau kurang memanggil namanya. Dia mengatakan, aku mengenal suara domba-domba. Memori kita kan sudah tidak lagi memuji, tidak mau lagi berdoa karena tekanan persoalan. Salah. Dia tidak pernah lupa kita. Jadi terus berdoa. Dia akan berkata, aku mengenal suara domba-domba. Yang kedua, Dia adalah pemandu yang sungguh lihat. Dia akan menuntun kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Dia tahu di depan itu ada hal-hal yang penting untuk kita masuki. Jadi
Jadi jangan menyerah kalau sekarang ini belum berhasil. Ada rumput hijau dan air yang tenang yang Tuhan sediakan. Saya sudah mengalaminya dalam kehidupan karena kami bukan dari keluarga orang berada, tapi aspek-aspek itu telah saya rasakan. Ketika studi S1 Tuhan buka jalan, studi S2 Tuhan buka jalan, studi S3 Tuhan buka jalan. Ada banyak hal yang menguntungkan setelah kemudian saya merasakan semua itu. Jadi Tuhan itu adalah pemandu yang sungguh sangat mahir melihat. Dia tahu untuk memimpin kita. Dan yang ketiga adalah Dia adalah Tuhan Gembala yang baik. Di ayat yang kelima dan keenam, Dia menyediakan hidangan bagimu. Bayangkan, Dia adalah Gembala, penuntun, sekaligus menyediakan hidangan. Hidangan untuk kehidupan kita. Tahun 2023 akan menjadi suatu masa yang penuh tantangan. Bapak Ibu Saudara, teman-teman, apalagi para pemuda, jangan membayangkan bahwa tahun 2023 itu sesuatu yang gelap saja. Ya, pengamat-pengamat memang bicara demikian. Tapi bagi orang Kristen kan tidak. Orang bilang ada krisis, tetapi orang Kristen tetap aja ada pesta-pestanya, tetap aja ada resepsi dan lain sebagainya. Kata teman-teman di daerah ya, teriak-teriak krisis tapi tetap aja resepsi, potong bagi, 2 ekor, pesta. Ya kan? Saya mau mengatakan tahun 2023 tetap akan menjadi jalan Tuhan bagi kita. Ada amin. Kita akan menerima roti dan masuk pertemuan. Suatu tanda dari Tuhan yang sangat sakral untuk meneguhkan kembali kepada kita keselamatannya. Jadi roti dan anggur, roti adalah pewujudan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, tubuhnya dikorbankan di salib. Anggur adalah tercurahnya darah. Itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Itu akan menyatu dengan tubuh kita. Artinya keselamatan itu sekarang dikukuhkan kembali dalam diri kita. Mungkin kemarin kita penuh dengan pemberontakan kepada Tuhan, melanggar janji-janji baptis, janji-janji sini, janji-janji nikah, janji-janji dalam sumpah jabatan kita. Hari ini Tuhan mengatakan, aku mengampuni engkau. Aku akan memberikan lagi tanda bahwa keselamatanku akan dibaharui pada diri melalui roti dan anggur perjamuan kudus. Mari kita menyambutnya sebelum kita melewati tahun, detik-detik perpisahan tahun dan masuk ke tahun 2023. Tuhan memberkati kita. Amin. Persembahan pujian dari Bapak Julius Tio, bapaknya Area. Cek. Selamat malam, shalom, selamat malam. Terima kasih pertama pada GKSD Gloria Jakarta untuk kesempatan melayaninya, untuk kesempatan pujiannya. Yang kedua, terima kasih Pak Pendeta. Malam ini sangat luar biasa karena apa yang sudah dikhotbahkan malam hari ini sungguh sangat memberkati keluarga kami secara pribadi. Kalau isu-isu, bukan isu lagi, mungkin 2023 adalah resesi dan segala macam, tapi bagi keluarga kami secara pribadi, kalau Tuhan yang menjadi jaminan, resesi bukan apa-apa. Dunia boleh bicara resesi lah, apalah, tapi kami percaya bahwa 2023 Tuhan yang jamin anak Tuhan sangat diberkati. Kesaksian pujian lagu ini boleh memberkati kita semuanya, boleh menguatkan kita. 2023 Tuhan yang menjamin.
Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun mengadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rupa di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau sepuluh ribu rabanikan aku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rupa di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau sepuluh ribu rabanikan aku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau seribu rupa di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau sepuluh ribu rabanikan aku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Julius Dio atas ujiannya kepada setelah yang kemudian. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus akhir tahun. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita menerima ruh dan anggur perjamuan kudus akhir tahun, marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan di sepanjang masa kita ikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli kerahiman, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal kita, yang dikatakan dari Roh Kudus, lahir dari Allah, yang menderita bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, kudus silakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang datang dari sana untuk mengatur mereka yang muda yang mana. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan yang kudus, mampu berdosa, bangkit dan silakan kembali. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, yang dalam anakmu telah memulihkan kami oleh pengorbanannya di kayu salib, yang kami rayakan dalam ibadah perjamuan kudus akhir tahun ini. Kepadamu ya Bapa, kami persembahkan diri kami menjadi korban yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon kepadamu, kiranya oleh pekerjaan Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan pula dengan roti dan anggur yang hidup, yaitu tubuh dan darah Tuhan kami, yang sudah dimuliakan ini, dan supaya kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan Tuhanlah yang hidup di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah kami dari rasa kebencian dan dengki yang dapat menyebabkan kami hidup dalam keterpisahan satu dengan yang lain. Ajarlah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama kami di dalam kasih persaudaraan sebagai anak-anak dari satu Bapa. Ya Tuhan, Engkau yang menghendaki supaya semuanya menjadi satu, sebagaimana kami semua yang sekarang terkumpul menjadi satu dalam perjamuan kudus ini. Demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah semua saudara kami masih tersebar di mana-mana supaya menjadi satu dalam persekutuan kasih. Ya Bapa yang rahmani, Engkau telah memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Berilah agar dengan kesetiaan dan sukacita kami meneruskan pula sukacita dan damai sejahtera kepada orang lain dalam pemberitaan kematian dan kebangkitan Kristus Tuhan kami sampai Ia datang kembali. Ya Tuhan, tuntunlah kami dalam kekuatan dan kasih-Mu agar kami dapat melewati tahun ini dan memasuki tahun baru dalam damai sejahtera. Amin. Penetapan perjamuan kudus, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus menurut 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah Ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai Ia datang.
beberapa hal. Yang pertama, yang menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini ialah mereka yang sudah menerima CD gereja. Jadi mereka yang sudah di CD dan atau sudah dibaptis dewasa. Jadi baik di lingkungan di GSD atau gereja lainnya ataupun gereja-gereja harismatik sudah dibaptis dewasa boleh menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Selanjutnya kami menyampaikan bahwa khususnya saudara-saudara yang sakit ataupun yang tidak dapat ke gereja dan mengikuti perjamuan kudus ini secara online, harapan kami bahwa sudah mempersiapkan roti dan anggur sendiri tempatnya masing-masing dan mengikuti seluruh rangkaian perjamuan kudus ini sebagaimana yang akan kita ikuti bersama menurut tata ibadah untuk mengurus akhir tahun. Bila nanti majelis sudah mengedarkan roti dan anggur, demikianlah saudara-saudara di rumah yang dituakan jika berada dalam keluarga atau secara pribadi juga mengambil roti dan anggur untuk kemudian kita terima, makan dan minum sesuai dengan panduan yang ada. Demikian beberapa keterangan yang perlu kami sampaikan. Supaya kita dipeliharakan dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah kiranya hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3:1b. Saudara-saudari, karena segala sesuatu telah tersedia, marilah kita mengikuti perjamuan kudus ini. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat roti di tangan masing-masing. Berdoa dalam hati. Makanlah. Ingatlah bahwa tubuh Tuhan kita telah dikorbankan di atas kayu salib untuk keampunan dosa-dosa kita.
Dan cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan kita yang telah tercurah di atas kayu salib. Amin. Angkatlah anggur perjamuan ini, berdoa. Minumlah. Dan ingatlah bahwa darah Tuhan kita telah tercurah di atas kayu salib untuk ampunan dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan itu, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17. Terimalah berkat perjamuan hari ini. Damai sejahtera Kristus menyertai saudara sekalian. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 412 ayat 1 dan 2. Sementara itu jemaat maju ke depan untuk menyerahkan amplop perjamuan akhir tahun sambil membawa sloki-sloki untuk ditaruh di depan. Oh,
Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas segala kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami, secara khusus di sepanjang tahun 2022 yang sebentar lagi akan kami lewati, di mana kami akan di dalam perkenan Tuhan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Kami percaya kasih Tuhanlah yang telah memungkinkan kami untuk mengalami peristiwa penting dan bersejarah ini di sini. Tuhanlah yang telah menolong kami dalam segala kelemahan kami. Tuhanlah yang telah memberikan kekuatan kepada kami untuk maju dan melakukan pekerjaan serta rencana-rencana kami. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang boleh kami alami dan lewati di tahun 2022. Kami menyadari kami belumlah menjadi manusia yang setia sebagai murid-murid-Mu. Karena itu ya Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami di dalam perkenan Tuhan boleh melewati tahun ini. Kami akan dapat mewujudkan panggilan iman kami dalam semangat yang baru, suatu keinginan untuk melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, teladan dalam kehidupan kami sebagai keluarga, sebagai pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami berterima kasih, bersyukur boleh menghayati kasih Tuhan lewat ibadah tutup tahun dan sekaligus juga perjamuan kudus akhir tahun, di mana keselamatan Tuhan lewat anggur dan roti perjamuan dikukuhkan kembali pada diri kami yang lemah dan berdosa ini. Syukur kepada Bapa atas pengalaman yang penuh nilai keselamatan itu. Bapa, bersama-sama kami berdoa, mendoakan saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh, Bapak Gerlam di Ruagadi, anak laki marhum di Hambalang, Saudara Jimmy Endo. Kami mendoakan Bufel Bapak Solenta dalam pemulihan, Bapak Rosano Robert Pemudapung, Saudara Bilbo, Bapak Hans Murawani, Ibu Erna Kumbatu, Bapak Martin Luther Tenang, Bapak Yare Mosepe, Lani Bajadi, dan yang lainnya. Kiranya oleh kasih dan anugerah Tuhan, mereka boleh menerima kekuatan melalui obat-obat dan tindakan para medis serta perawatan dan pihak keluarga. Kiranya kasih Tuhan mengalir melalui saudara kami yang sakit dan dalam pemulihan. Kami mendoakan orang-orang tua kami Bapa, baik di lingkungan gereja kami SD Glory Jakarta dan gospel-gospelnya, maupun juga orang-orang tua kami yang jauh maupun dekat dari kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah damai sejahtera akan melingkupi mereka. Biarlah sukacita Tuhan juga akan menolong mereka untuk menyambut tahun yang baru. Kami mendoakan yang berulang tahun tanggal 26 Desember Bapak Harman Monai, tanggal 28 Desember Desmayanto Puikeru, 30 Desember Marion Loi, 30 Desember juga Abed Nego Geda, 31 Desember Bapak Ovir Kolombo. Kami mendoakan yang berulang tahun pernikahan, yakni 31 Desember 2022, PUT pernikahan ketiga Bapak Desmayanto Puikelu dan Ibu Jane Octavia. Tanggal 31 Desember 2022, PUT pernikahan ke-57 Bapak Christian dan Ibu Asimun Galamba. Yang lainnya juga yang berulang tahun, termasuk keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kami bersama-sama memohon kepada Tuhan, berkatilah semua saudara dan keluarga yang menerima karunia waktu untuk kelangsungan kehidupan, perjuangan, pendidikan, upaya mencapai cita-cita, serta keluarga membangun rencana mencapai suatu langkah yang lebih baik untuk memulihkan kehidupan mereka di bidang ekonomi dan yang lainnya. Tuhan berkatilah mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara, keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan, kesulitan ekonomi, mengalami beban-beban yang berat. Tuhan, tolonglah mereka. Termasuk juga di kalangan kami di sini ataupun yang mengikuti ibadah di rumah-rumah. Ya Bapa di surga, biarlah Kau menolong kami ketika kami sedang berada dalam pergumulan, dalam suatu beban yang harus kami
putuskan atau kami lewati atau harus kami tanggung. Hanya kepada Tuhan kami berdoa. Di malam ini kami percaya kuasa, anugerah, dan pertolongan Tuhan dinyatakan kepada saudara-saudara semua. Bapa, kami mendoakan anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan. Tuhan menyertai dan menolong mereka dalam segalanya. Kami mendoakan panitia-panitia yang ada di lingkungan pelayanan kami, panitia pembangunan, panitia rapat klasis Papua Utara yang akan diselenggarakan pada Januari 2023. Tim kerja studi banding, kiranya kuasa Allah juga menyertai seluruh langkah kerja mereka. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami mendoakan para aparat yang terus berjuang menjaga keamanan dan ketertiban. Kami mendoakan para tenaga medis yang terus berjuang di bidang kesehatan dan terutama bersama dengan lembaga-lembaga autoritatif tadi terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah membasmi COVID-19 yang sudah menjadi endemi. Memang pemerintah telah mencabut masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Tetapi biarlah kami tetap waspada untuk melawan COVID-19 yang masih ada. Kami mendoakan korban-korban dari bencana di mana-mana. Kami mendoakan gereja-gereja di Indonesia. Kami mendoakan gereja-gereja di DKI. Kami mendoakan seluruh pelayanan ibadah malam tutup tahun. Bahkan juga untuk ibadah tahun baru besok. Tuhan berkatilah. Berkati pelayanan GKST, berkati para pendetanya, majelisnya, seluruh pelayan-pelayan. Tuhan memberkati juga majelis Nudi. Tuhan memberkati semua orang yang bersyukur karena kasih setia Tuhan, lalu menaikkan doa dan pujian. Tuhan memberkati mereka berkat-berkat yang besar. Kami mendoakan keluarga baru yang baru menikah kemarin, Saudara Agustinus Agus Heri Popimu dan Saudari Rismawati Tadai. Terima kasih atas penyertaan Bapak dalam seluruh rangkaian pada mereka. Terima kasih juga atas penyertaan Tuhan ketika kami boleh menghadiri acara pernikahan di Malang dan juga boleh kembali ke Jakarta dalam keadaan selamat dan penuh damai sejahtera Tuhan. Kami mendoakan teman-teman majelis, jemaat, semua saudara yang sedang liburan Natal tahun baru di kampung masing-masing. Tuhan Engkau menyertai mereka, memberikan kekuatan kesehatan, sehingga ketika mereka kembali, juga kembali dalam damai dan kekuatan daripada Tuhan. Kami mendoakan para janda duda yatim piatu, Tuhan Engkau mengasihi, memberkati mereka. Kami mendoakan semua Bapak Ibu Saudara, keluarga yang mengikuti ibadah tutup tahun saat ini, baik yang di gereja ini maupun yang mengikuti di rumah masing-masing. Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati kami. Kami mendoakan keluarga-keluarga muda. Tuhan Engkau berkatilah setiap keluarga-keluarga muda yang mengharapkan buah hati. Kami berdoa, Tuhan, biarlah Engkau menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapak. Acara kami pada malam hari ini, persekutuan keluarga-keluarga yang akan menaikkan doa pada detik-detik perpisahan tahun nanti. Kami memohon kepada Tuhan, turunlah rahmat, kasih, dan damai di tengah-tengah setiap keluarga pribadi yang himpun mempersekutukan dirinya untuk mensyukuri kebaikan Tuhan pada detik-detik perpisahan tahun nanti. Inilah doa kami Bapa, kami persembahkan seluruh diri kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang bukan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kita akan memberikan persembahan syukur. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari jemaat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan pengembangan kerajaan. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Rowan Dengan. Terima kasih atas kesempatan.
Luar biasa, makanan Tuhan Yesus dimuliakan. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warga jemaat malam hari ini, Sabtu 31 Desember 2022. Diucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta BDSDJ ini, majelis bertugas malam hari ini, dan ketiga saudara-saudari kita yang menyampaikan pujian melalui solo, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jemaat tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok doa syafaat yang sudah dinaikkan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Ibadah tahun baru 2023. Ibadah syukur tahun baru Jemaat GKST Gloria Jakarta akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 1 Januari 2023 pukul 10.00 WIB, tempat di sini Kampung Cikini, pelayan firman Pendeta BDSDJ. Mohon kehadiran warga jemaat. Tuhan memberkati. Ibadah perpisahan tahun baru bagi keluarga yang akan melaksanakan ibadah perpisahan tahun menjelang pukul 12.00 dapat melihat tata ibadah yang ada dalam melalui bentuk PDF di grup GKST Gloria Jakarta. Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan memberkati kita semua. Di bawah demi menjaga kebersihan gereja atau kapel dan lingkungannya, dihimbau agar kita semua dapat buang sampah pada tempatnya. Demikianlah warga jemaat malam ini, atas perhatian yang diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Kita akan mengakhiri kebaktian ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama kita menyanyikan pada hari esok. Pada
jalanilah tahun yang baru yang sebentar lagi akan kita jelang dalam keyakinan Tuhan akan memberkati setiap orang yang berseru-seru kepadanya, sebab Dia adalah Tuhan yang mengenal dengan baik suara domba-dombanya. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengerahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah dinyatakan selesai. Pendeta dan majelis jemaat DKT Kota Jakarta mengucapkan terima kasih dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023.